Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Zahra Raiza. Aku dari Prodi Fisika Angkatan 2022 Universitas Airlangga. Di video kali ini aku ingin memenuhi tugas wajib aku, yaitu membuat video mengenai materi yang akan kita bahas habis ini, yaitu berkaitan dengan tugas atau nilai UAS. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini aku mau minta tolong GPT buat membuat codingan angka random dari 1 sampai 6. Oke, langsung aja kita copy, kita langsung ke Google Colab untuk running codingannya. Oke, kita dapat nomor 6, di mana nomor 6 itu di sini kita dapat materi isoperimetric problems. Oke, langsung aja kita tanya-tanya di ChatGPT. Oke, pertama-tama kita mungkin kenalan dulu sama materinya. Jadi kita tanya apa itu problem dalam perkuliahan Oke, jadi ini kan munculnya bahasa Inggris ya, betul. Jadi mungkin kita nanti habis dari sini kita bikin in Indonesianya. Jadi oke, kita minta tolong buat ditranslatein ke jadi dari hasil dengan satu soal tadi tuh sama GPT langsung dibikin kayak beberapa sub materi. Salah satunya pertama kayak perkenalan tentang isoperimetric klasik itu apa, terus formulasi matematisnya, terus aplikasi dalam fisika matematikanya itu seperti apa, contoh masalahnya seperti apa, terus bagaimana sih menyelesaikan masalah isoperimetric itu gitu. Jadi sebenarnya dalam satu pertanyaan itu udah langsung mencakup tuh 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin secara singkatnya aja kita aku kasih tahu apa sih masalah isoperimetric klasik menurut GPT ya. Jadi isoperimetric problem ini yang paling terkenal adalah untuk menentukan bentuk yang menutup luas maksimum untuk keliling tertentu. Terus solusi untuk masalah ini tuh adalah lingkaran. Secara formal, di antara semua kurva tertutup sederhana dibidang dengan keliling tetap, lingkaran menutup luas maksimum yang memungkinkan.
Terus ketidaksamaan isoperimetrik itu diberikan oleh 4πa kurang dari sama dengan p kuadrat untuk formulasi matematisnya. Terus aplikasi dalam fisika matematikanya itu ada seperti kapilaritas dan tegangan permukaan, masalah eigenvalue, termodinamika, dan mekanik statistik, serta ada relativitas umum gitu. Terus untuk menyelesaikan masalah isoperimetrik ini dilakukan pendekatan umum yang melibatkan pertama menetapkan masalah, terus menggunakan Lagrange multiplier, dan yang ketiga menggunakan Euler-Lagrange, dan yang keempat memverifikasi optimalisasi. Ya, terus kita mungkin bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan lebih lanjut yang sebenarnya udah ada sih jawabannya di sini. Mungkin kita tanya jadi ternyata di sini ini ada beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai masalah isoperimetrik dan langsung dijawab sama ChatGPT. Mungkin dari atas ya. Yang pertama, yang pasti yang umum banget itu apa itu isoperimetric problem atau masalah isoperimetrik, yang dimana tadi udah gue jelasin. Itu jenis masalah optimasi dalam geometri yang melibatkan pencarian bentuk yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas tertentu dengan menjaga keliling atau luas permukaan tetap konstan. Nah biasanya tuh solusinya itu adalah lingkaran. Terus ini penerapan tadi udah dibahas juga, apa kegunaan masalah isoperimetrik dalam kehidupan nyata itu sama kayak tadi penerapan, ada kapilaritas dan tegangan permukaan, fisika kuantum, terus desain struktur, biologi, bahkan di biologi juga ada isoperimetric problem. Terus ini cara penyelesaiannya yang tadi juga udah dibahas sih, kayak prosesnya itu meliputi mendefinisikan fungsi yang dioptimalkan dan kendala terus menggunakan metode Lagrange multipliers untuk menangani kendala. Lalu yang ketiga menyelesaikan persamaan Euler-Lagrange. Yang keempat memverifikasi bahwa solusi yang diperoleh memang optimal. Lalu ya tadi kan tadi sempat dibahas persamaan ketidaksamaan isoperimetrik ya. Nah mungkin ada yang bertanya, maksudnya ketidaksamaan isoperimetrik itu apa? Jadi di sini jawabannya adalah ketidaksamaan isoperimetrik itu menyatakan bahwa untuk sebuah kurva tertutup di bidang dengan keliling P dan luas A, jadi P sama A yang tadi di rumus tadi itu meliputi P itu keliling, A itu luas, berlaku ketidaksamaan P 4πa kurang dari sama dengan P kuadrat. Jadi kesetaraan terjadi hanya jika kurva tersebut adalah lingkaran. Ini dapat digeneralisasi ke dimensi yang lebih tinggi. Terus ngomong-ngomong tentang dimensi yang lebih tinggi, apa aja contoh masalah isoperimetrik dalam dimensi yang lebih tinggi? Jadi di sini jawabannya dalam dimensi 3, masalah isoperimetrik itu dapat berupa mencari bentuk yang memaksimalkan volume dengan luas permukaan tetap yang solusinya adalah bola. Dalam dimensi yang lebih tinggi lagi, konsep serupa berlaku seperti dalam studi tentang bentuk optimal dalam rumah dimensi ke n. Terus gimana masalah isoperimetrik itu muncul di fisika matematika gitu? Kenapa kita membahas ini? Ya sebenarnya jawabannya sama, dia muncul di materi kapilaritas dan tegangan permukaan, mekanika kuantum, termodinamika, dan relativitas umum, yang mana tadi kita udah bahas. Terus yang ketujuh, mungkin tadi kan kita udah bahas kalau solusinya adalah lingkaran gitu. Nah kira-kira kenapa
lingkaran itu merupakan solusi dari isoperimetric classic problem gitu. Jadi karena lingkaran ini kenapa dijadikan solusi dari isoperimetric problem, karena di antara semua bentuk dengan keliling sama, lingkaran ini memiliki luas terbesar. Ini dapat dibuktikan menggunakan kalkulus variasi dan metode lain dari analisis matematika. Nah, mungkin bingung kan apa hubungannya sama kalkulus variasi. Nah, di sini juga udah dijelasin apa sih peran kalkulus variasi dalam menyelesaikan masalah isoperimetrik. Jadi, kalkulus variasi berperan penting dalam menyelesaikan masalah isoperimetrik dengan menyediakan alat untuk menemukan fungsi eksternal yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas dengan kendala tertentu. Jadi metode ini melibatkan penurunan dan penyelesaian bersama Euler-Lagrange gitu. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mungkin oleh beberapa orang mengenai isoperimetric problem. Terus yang kedua mungkin aku mau tanya sini aku mau tanya kan dari tadi kayak membahas tentang persamaan Euler-Lagrange gitu. Jadi sempat bertanya apa sih persamaan Euler-Lagrange gitu. Jadi kita mencari apa itu. Jadi kita jadi untuk maksud dari penyelesaian persamaan Euler-Lagrange itu adalah proses matematika untuk menemukan fungsi yang membuat suatu integral mencapai nilai eksternal maksimum atau minimum, di mana persamaan ini merupakan alat utama dalam kalkulus variasi yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi, di mana solusi harus memenuhi beberapa kondisi tertentu seperti dalam masalah isoperimetrik itu. Nah mungkin mungkin ini ya, terus apa sih korelasinya, terus pengaplikasiannya dalam isoperimetric problem itu apa. Jadi dalam konteks masalah isoperimetrik ini kita itu menerapkan metode yang sama tetapi dengan fungsional dan kendala yang berbeda. Misalnya untuk masalah klasik, mencari bentuk dengan keliling tetap yang memaksimalkan luas, fungsional mungkin melibatkan luas, dan kendala melibatkan keliling tetap. Dengan menggunakan Lagrange multipliers, kita dapat memasukkan kendala tersebut ke dalam persamaan Euler-Lagrange dan menyelesaikan untuk menemukan solusi optimal. Oke. Jadi kesimpulannya adalah penyelesaian persamaan Euler-Lagrange ini adalah alat yang sangat kuat dalam kalkulus variasi untuk menemukan fungsi yang mengoptimalkan suatu fungsional gitu. Oke. Terus proses ini melibatkan penyusunan dan penyelesaian persamaan diferensial yang dihasilkan dari persamaan Euler-Lagrange yang seringkali memberikan wawasan mendalam tentang bentuk dan sifat solusi optimal dalam berbagai masalah optimasi termasuk masalah isoperimetrik gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin langsung aja, kita kan udah dapat banyak banget materi nih, jadi kita bakal mungkin tanya-tanya mengenai apa sih, kita minta tolong ChatGPT buat bikin soal tentang materi-materi yang kita udah dapatkan.
Oke, jadi ini udah ada pembahasannya. Kita oke, ini di sini kita udah dapat 5 soal tentang yang soal pertama itu mengenai masalah isoperimeter klasik, kedua fungsional dalam kalkulus variasi, yang ketiga aplikasi dalam fisika, yang keempat kapilaritas tegangan permukaan, yang kelima variasi dengan kendala. Terus di sini aku minta tolong ChatGPT buat pilih salah satu soal yang udah dia bikin tadi. Oke, di sini ChatGPT memilih soal kedua tentang fungsional dalam kalkulus, dengan dimana di situ diberikan fungsional seperti berikut, lalu dia menyuruh untuk menggunakan persamaan Lagrange untuk memenuhi fungsi y(x) yang meminimalkan fungsional yang sudah berikan solusi lengkap dari persamaan diferensial yang diperoleh. Terus di sini sudah ada pembahasannya, ada beberapa angka, dan ini belum selesai langkahnya. Jadi langkah yang pertama itu menentukan fungsi Lagrangian, yang kedua menentukan persamaan Euler-Lagrange, yang ketiga menyelesaikan persamaan diferensial, yang keempat mencari solusi umum, yang kelima menentukan konstanta, terus yang keenam itu menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi kesimpulannya seperti yang kita dapat. Terus di sini kita minta tolong ChatGPT buat bikin codingan buat jawab soal yang udah dipilih tadi. Oke, ini udah keluar kodenya, kita langsung aja eksekusi di sini. Oke, jadi ada error. Kita hapus dulu yang ini kan. Kita langsung copy, terus bikin ini baru, terus kita running. Bismillah, bisa.
sebenarnya aku kurang tahu ini kenapa ada errornya kayak gini, cuman dari ChatGPT nya codingannya kayak gitu. Terus sebenarnya penjelasannya, kita langsung ke penjelasannya aja. Jadi yang pertama itu instalasi Mustafa, Simpi atau Matplotlib yang diperlukan. Ya ini kan udah. Terus ya ini terus mendefinisikan terus menggunakan MDivi dan Simpi untuk membuat fungsi numerik dan mengevaluasi solusi. Cuman kurang tahu kenapa ini kayak gini hasilnya. Jadi mungkin langsung di skip aja. Ya kurang lebih untuk codingannya kalau menurut ChatGPT itu seperti ini, cuman saya kurang paham kenapa ada errornya. Cuman kalau secara secara manual teoritisnya itu tadi udah seperti yang ada di atas, seperti ini penyelesaiannya sebenarnya sama, cuman mungkin untuk dia mengeluarkan rumus-rumusnya error mungkin ya, saya kurang tahu karena di sini saya pakai Google Colab juga. Ya secara teoritisnya, secara itunya seperti ini penyelesaiannya, cuman codingannya udah 2 kali error. Jadi mungkin kalau ada yang tahu bisa langsung komen aja di bawah. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah katanya. Semoga dengan di video-video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa?